Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kajian kami tentang konsep dasar ilmu pengetahuan sosial sekolah dasar, teori ekologi Bronfenbrenner. Inilah anggota kami. Yang pertama, saya Zanuar Zaki Suharto. Saya Desinta Kurniasari. Saya Rifki Farul Fanani. Peta konsep yang akan kita bahas pada PowerPoint kali ini, yang pertama ada pengertian teori ekologi, yang kedua biografi Urim Bronfenbrenner, yang ketiga prinsip dasar teori ekologi Bronfenbrenner, yang keempat aspek-aspek teori ekologi Bronfenbrenner, dan yang kelima kesimpulan. Untuk pengertian ekologi berasal dari bahasa Yunani, oikos yang berarti rumah atau tempat hidup dan logos yang bermakna ilmu. Secara harfiah, ekologi dimaknai sebagai ilmu yang mempelajari organisme dalam tempat hidupnya, atau dengan kata lain mempelajari hubungan timbal balik antara organisme dengan lingkungannya. Yang kedua ada biografi Uri Bronfenbrenner. Uri Bronfenbrenner lahir di Rusia, adalah seorang ahli psikologi perkembangan. Menempuh pendidikan di Bachelor Psikologi dan Musik di Cornell University, Ithaca tahun 1938. Master bidang pendidikan di Harvard 1940, dokter bidang psikologi perkembangan di University of Michigan 1942, pernah menjadi psikologi untuk militer selama Perang Dunia Kedua. Penerima penghargaan Profesor Emeritus Jacob Goldschman di bidang Human Development at Cornell University. Yang ketiga, prinsip dasar teori ekologi Bronfenbrenner. Prinsip dasar teori ekologi perkembangan adalah memandang bahwa perkembangan manusia dipengaruhi oleh konteks lingkungan, hubungan timbal balik antara individu dengan lingkungan yang akan membentuk tingkah laku individu tersebut. Teori ekologi lebih menekankan pada sistem lingkungan. Menurut Uri Bronfenbrenner, terdapat perkembangan mengajukan bahwa konteks di mana saja berlangsung perkembangan individu, baik kognitif, sosio-emosional, kapasitas dan karakteristik motivasional, maupun partisipasi aktifnya, merupakan unsur-unsur penting bagi perubahan perkembangan. Untuk yang keempat ada aspek teori ekologi Bronfenbrenner. Aspek-aspek ekologi Bronfenbrenner dibagi menjadi 4 bagian, yaitu dibagi menjadi 5 bagian, yaitu mikrosistem. Mikrosistem merupakan lingkungan yang paling dekat dengan pribadi peserta didik, yaitu meliputi keluarga, guru, individu, teman-teman sebaya, sekolah, lingkungan tempat tinggal, dan hal-hal lain yang sehari-hari ditemui oleh peserta didik. Untuk yang kedua, mesosistem. Mesosistem yaitu hubungan antara dalam mikrosistem. Misalnya orang tua dan guru berinteraksi dalam sistem sekolah, keluarga, dan anak menjadi sepupu di lembaga keagamaan, dan layanan kesehatan berinteraksi dengan keluarga dan sekolah anak. Lalu yang ketiga ada ekosistem.
Ekosistem mencakup lingkungan di mana orang-orang ini tidak berpartisipasi secara langsung, tetapi di mana peristiwa terjadi yang mempengaruhi fungsi lingkungan individu. Beberapa contoh lingkungan ini dalam tempat kerja pasangan, sekolah, anak-anak, dan lain-lain. Yang keempat, makrosistem. Makrosistem merupakan lingkungan yang paling dekat dengan pribadi peserta didik, yaitu makrosistem mencakup semua faktor yang terkait dengan budaya dan momen budaya, sejarah, di mana orang tersebut berkembang. Misalnya, anak-anak di daerah perang akan mengalami perkembangan yang berbeda daripada anak yang tumbuh di masyarakat yang damai dan juga sejahtera. Meliputi keluarga, guru, individu, teman-teman sebaya, sekolah, lingkungan tempat tinggal, dan hal-hal lain yang sehari-hari ditemui oleh peserta didik. Dan yang terakhir, kronosistem. Kronosistem merupakan hasil perubahan yang merupakan kelanjutan dari lingkungan anak. Dengan demikian, sistem ini terkadang dapat mencakup seluruh sistem dan mempengaruhi perkembangan kepribadian anak. Purnama 2016 131. Misalnya, dengan berkembangnya teknologi seperti gadget, anak-anak menggunakan gadget sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan pendidik dan hiburan. Selanjutnya ada video penegasan tentang aspek-aspek teori ekologi Bronfenbrenner. Microsystem, mesosystem, exosystem, macrosystem, dan kronosistem. Seperti yang diketahui pada awal tadi ada 5. Yang pertama mikrosistem, mesosistem, ekosistem, makrosistem, dan kronosistem. Mikrosistem merupakan persekitaran yang terdekat dengan anak-anak. Untuk mikrosistem sendiri adalah persekitaran terdekat yang mempengaruhi interaksi kanak-kanak, di mana anak-anak mempunyai interaksi secara langsung dan menghabiskan paling banyak masa. Contoh dalam ibu bapak, kakak beradik, teman-teman, dan guru. Mesosistem merupakan perhubungan antara Selanjutnya ada mesosistem, perhubungan antara mikrosistem dengan mikrosistem yang lain. mikrosistem dengan mikrosistem yang lain. Misalnya dalam contoh mesosistem sendiri, perhubungan antar persekitaran rumah dan sekolah. Anak-anak yang mempunyai persekitaran baik di rumah boleh membina hubungan yang baik dengan guru dan kawan-kawan di sekolah. Ekosistem, pengalaman dengan persekitaran yang tidak melibatkan kanak-kanak secara langsung.
Kesimpulan, dengan mempelajari teori ekologi psikologi perkembangan mengenai sistem yang berbeda yang bekerja secara simultan pada anak, teori ini dapat menjelaskan perbedaan pengaruh yang saling terkait dalam perkembangan anak. Kesadaran konteks memberikan wawasan tentang perilaku yang berbeda dari anak-anak dalam situasi yang berbeda. Hal ini memungkinkan orang dewasa untuk memerhatikan perilaku dalam situasi dan konteks yang berbeda dan jenis hubungan yang ada. Terima kasih. Adakah pertanyaan untuk kelompok kami? Kami tunggu di link YouTube segera. Di kolom komentar ya, jangan lupa berkomentar, kami tunggu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.